Tapinya kalau pengen dijawab topi dulu. Wah komersil. Lah ngapa sih mas? Lu nggak ngehargain gua mas? Pidato dari tadi capek. Kayak itu loh mas yang lagi viral kemarin dihujat orang mas. Gara-gara ada, maaf ya, bukannya sara ya, bukan ngomongin salah satu pemuka agama yang ini mas. Yang kalian harus nge-give saya. Kalian juga harus tahu diri. Saya ini kan mengabdi pada kalian. Begitu bahasanya. Ini topi bang. Ini masalah substansi. Masalah 1M pengen gue jawab nggak? Lu pengen record kan? Nah. Topi dulu. Gue juga begitu. Anda harus menghargai saya. Gak kasihan bapakmu. Emang kenapa sih mas? Lu jangan ngomongin jelek tentang Pak Haji lah mas. Sakit hati gue. Ngomongin jeleknya ke gue aja. Assalamualaikum, mobil diganti baru nggak mas? Us, topi dulu. Pak Haji orang baik mas, betul. Makanya gue sedih mas, sakit hati ngelihat ada komenan-komenan yang ngehina Pak Haji itu, sakit hati mas. Beliau itu hidup buat ribuan orang mas. Anak asuh yatimnya Pak Haji aja 6.000 orang lebih. Karyawannya puluhan ribu. Ya kalau dihitung sama keluarganya, anaknya, istrinya. Jadi jangan dihina lah. Pak Haji kan nggak tahu mas. Kerjaannya Pak Haji itu cuma ngejaga perusahaan, ngurusin finansial perusahaan, sholat, puasa, istiqomah, buat ngedoain karyawannya supaya selamat, penumpangnya selamat, hidupnya semua sejahtera semua. Itu yang Pak Haji lakukan setiap hari. Makanya kalau ada orang ngehujat, ngehina Pak Haji itu, gue pengen nyubit bibirnya mas. Pak Haji puasa dari 2001 mas, 22 tahun sudah puasa tiap hari, dalail khairat tiap hari, nirakatin karyawannya, nirakatin penumpangnya, nirakatin perusahaannya. Terus bocah kemarin sore yang gue lihat foto profilnya naik motor ban cacing, tiba-tiba ngoceh. Haji doang, nggak mau tanggung jawab, anjing. Iya, wah lu ngoceh bu depan muka gue mas. Spill mas, ada tadi di TikToknya mbaknya, gue baca komennya, pedes. Wah anjing gimana? Tapi ya ini di privat mbak. Os Irfan terima kasih. Kak Irfan mau tanya apa? Yang buat ngasih saya topi mau nanya apa? Saya siap jawab, saya siap menjawab. Forestel kalau aku buat salam kenal ya Dik, masya Allah cantiknya. Izin follow Dek. Ya Allah, kayaknya ngefollow mbak adik-adik cantik ini lebih enak di TikTok ya daripada di ini. Yang tadi belum dijawab 1M. Oke, begini ceritanya. Jadi begini Mas, ya. Memang pembicaraan formal atau permintaan ganti rugi 1 miliar itu belum diucapkan oleh pihak korban, belum. Tapi sang suami sudah sepil-sepil ketika pengurus kita ke sana untuk berbincang-bincang. Salah satu yang disepil itu contohnya seperti ini. Ini Pajero saya mau diminta diganti baru karena keluarga saya udah trauma nggak mau pakai mobil ini. Satu, berarti kan otak pengurus gue udah mikir, oh ya Pajero 600 juta. Terus kedua, ganti rugi apa gitu rumah sakit berapa bla 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 bla. Pengobatan obat sinse apa itu sekali berobat 4 juta per hari atau per berapa hari gitu gue nggak ngerti. Terus pokoknya intinya dari perbincangan itu pengurus udah nyimpulin, waduh 1 miliar lebih nih. Intinya begitu, belum pengobatan pasca trauma dan lain-lain, kerugian selama di rumah sakit nggak bisa kerja dan lain-lain itu dimasukin semua pokoknya. Nah, cuman di situ aja Mas. Berarti kan udah ada sepil-sepilan berapa. Kalau secara formal bilang saya minta 1M belum. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, kalian biar nggak salah paham.
Yang namanya korban itu mas, bebas mas. Dia mau nyebutin kerugian imaterialnya 10 miliar sekalipun, itu kita nggak bisa protes. Kita nggak bisa protes karena yang dirugikan adalah mereka. Mereka itu korban, ya. Jadi mereka mau minta berapa miliar, mereka nggak salah, nggak salah. Nah, tinggal kru kita, pelakunya, si pengemudi dengan perusahaan sanggup nggak? Kalau nggak sanggup kan nanti akan ada proses namanya mediasi, proses negosiasi, ya kan? Nah, ini sedang berlangsung acara ini, proses ini sedang berjalan. Nah, yang gua nggak suka, bukan nggak suka ya, cuman agak miris. Kenapa bilang nggak ada bentuk rasa tanggung jawab? Padahal kita sudah sampai di proses ini, di tahap ini, gitu. Itu aja. Begitu ya mas. Paham ya mas? Oke, bos, gimana? Nyesel nggak kalian nge-give gue topi dengan jawaban seindah itu? Emang mau bilang nggak asuransi ya? Kan gue nggak tahu mas, nggak tahu. Soal intimidasi mas, lo topi lagi, enak aja lo, topi. Soal intimidasi kan? Nah, ini jawaban substansi lagi, topi. Lo yang mau denger substansi lagi nih, masalah intimidasi ngirim 4 orang preman atau 4 orang berbadan besar. Nah, ini juga jawaban substansi, topi. Teh. Udah ya, jadi mereka nggak salah soal itu, nggak salah. Cuman kenapa kok ada keluar perlontaran dari adik gue Safik, itu karena memang sudah ada percakapan itu. Topi bang, oh siap. Siapa? Nih pengurus gue nih, habis didamprat Pak Haji itu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Diserang. Iya. Yo wes tuh. Yo wes. Iya, ya wong fitnah kok. Ngomongin ngawur. Terus diserang. Yo. Ya wes. Ya wes. Ya wes. Ya. Oke, apa pertanyaannya tadi mas? Maaf, tadi yang ngasih topi udah. Pertanyaannya apa? Ini ada info, info lebih besar lagi, lebih hot lagi nih. Tapi nggak bisa pakai topi nih tadi kalau yang tadi barusan, yang barusan kita telepon ini. Ini paling nggak informasi ini nilainya paus lah. Yang bahas, apa tadi? Oh intimidasi, oke. Masalah intimidasi. Kan di situ dia nulis ya kan, malah didatengin 4 orang berbadan kekar ya kan, mengintimidasi atau apa bahasanya dia ya kan, otomatis kalau dia bilang 4 orang badan kekar nggak mungkin dong pengen ngajakin main gundu ya kan, berarti kan secara nggak langsung dia pengen bikin narasi seolah-olah P.O. Haryanto ini udah nggak tanggung jawab, malah ngedatengin 4 orang dengan postur debt collector buat neken mereka. Secara nggak langsung kan itu kan narasi yang tercipta. Nah, gue udah jawab mas di video
di video gua tadi kalau lu lihat di video di bagian akhir, Mas, lu lihat ya, itu yang karyawan kita itu badannya kecil-kecil pakai baju putih, ya, yang pada begini. Nah, yang begini tuh, yang badannya keker itu suami dia, Mas. Ya. Dari foto itu aja harusnya sudah menjawab. Benernya yang diintimidasi itu pengurus gua atau pihak korban. Nah, pengurus gua kesana satu silaturahmi, mengucapkan bela sungkawa dan menanyakan proses lebih lanjut dikit-dikit lah. Jadi bahwasanya P. Haryanto mengirimkan 4 orang berbadan kekar itu hoax ya, karena gue nunjukin pakai bukti foto tadi, nggak pakai omongan. Itu sus pengurus kita kecelakaan untuk penanganan pertama, yang kedua tadi supirnya sama krunya, buat minta maaf secara langsung sama korban. Tuh begitu ya, Mas. Jadi kalian lihat sendiri aja, itu yang badan keker begini itu suami dia. Nah, berarti nggak ada yang diintimidasi di situ kan. Biar foto aja yang berbicara lah. Kalau misalnya fotonya dianggap editan, nanti bisa di tag ke Om Suryo, Roy Suryo. Ditanyain sekalian kodamnya juga bisa. Nah udah. Jadi gue nggak ngebantah, nggak. Cuman gue nunjukin aja pakai foto. Ini loh bukti 4 orang yang dibilang berbadan kekar itu. Emang yang satu perutnya agak gede, Mas. Ya maklum supir kan makannya tiap hari berlemak mulu, ya kan. Nah ini ada informasi menarik, tapi ini mahal banget. Benernya paus juga terlalu murah, karena ini kalau wartawannya makan, viral, Mas. Viral info A1 dari Pak Haji langsung. Pak Haji lagi melakukan tindakan untuk hal ini. Tapi ini nilainya paus. Nggak bisa pakai biasa ini. Ini kalau sampai besok kebaca sama media keputusan Pak Haji barusan ini, tindakan yang diambil Pak Haji, Mas. Besok Twitter pencoblosan Pak Prabowo sama Pak Anies sama Pak Ganjar lewat semua, Mas. Trendingnya Pak Haji nomor 1 besok, viral. Lu mau denger nggak lu? Awas, Mas, jangan terlalu. Enggak, ini bentuknya substansi tindakan yang diambil sama Pak Haji karena viralnya hal ini. Ayo, paus, bos ini. Info A1, Mas. Lu nggak tadi kita denger gue nanya sus, itu kan sus rumah makan yang biasa ngurusin kecelakaan. Barusan beliau ditelepon sama Pak Haji, dapat mandat untuk melakukan sesuatu. Lah ini apa yang mau dilakukan? Nah, makanya ini berhubungan dengan penutupan akun Mbak dan Instagram dan akun-akun lainnya gitu. Makanya ini nah kan Alek masuk saya. Alek kan ngeten niku, masuk saya. Lu lihat, Mas, ini yang dibilang mengintimidasi 4 orang berbadan kekar. Ini supirnya, Mas. Lihat, tangannya ke bawah. Ini sus. Ini suaminya, Mas. Lu lihat. Yang baju hitam. Itu yang namanya memang intimidasi. Dah. Jadi biarkan foto yang berbicara, ya. Jangan ntar kalau gue dibilang gue fitnah, bikin klarifikasi sepihak, ya kan? Enggak, ini biarkan foto yang berbicara. Kecuali kalau yang gue suruh turun Ishak, ya kan? Kalau Ishak lu datang jenguk korban, lah itu bahasanya beda, Mas. Biasanya Ishak kalau gue suruh kayak gitu, itu dia datang bawa apel sama jeruk. Udah gitu ntar omongannya Ishak tuh selalu sama, Mas. Ini hari ini saya datang bawa buah-buahan. Besok kalau misalnya nggak bisa selesai juga, mungkin yang akan saya bawa datangnya nggak, isinya nggak buah-buahan, mungkin kepala orang. Itu kalau Ishak. Ya. Ishak pernah gue suruh ngurusin masalah, adalah ketidakadilan yang terjadi sama kita dulu. Lu tahu yang dilakuin Ishak begitu? Dia datang ke suatu daerah, ke markas penjahatnya itu, gerombolannya itu. Ishak datang bawa buah-buahan, Mas. Pernah dulu kejadian waktu zaman gue di daerah Karanggedian lah, Karanggede. Datang bawa buah-buahan. Pak, ini malam ini saya datang bawa jeruk sama apel. Kalau memang masalah ini nggak bisa selesai, besok saya datang lagi. Tapi yang saya bawa mungkin kepala orang. Itu Ishak. Beda kan? Itu kan yang datang bukan Ishak, Mas. Sus. Sistem itu hoak. Lah kayak foto model semua gitu mukanya kayak Brody. Lah iya, betul. Itu yang maksudnya
Lah itu intimidasi namanya Mas. Lah iya kan gue bilang kalau Ishak yang gue kirim ya kan. Tapi kalau yang di jalan ke sana kan pengurus laka. Udah yuk. Gimana ini kalian nggak pengen denger yang lagi hot? Mas gue juga sekali-sekali pengen Mas kayak orang-orang ada paus loncat-loncat Mas di TikToknya. Pengen atau apalah yang bisa jalan begitu. Adanya dugong Mas. Sorry Mas karena informasinya terlalu mahal. Ini pengen gue jual ke wartawan aja besok. Gila bokap gue yang bikin acara ya kan, gue yang viralin, gue yang dapet cuan. Mas mau paus? Loh ini ada info A1 barusan. Tadi kalian dengarkan sus telepon gue. Sus itu lagi dapat mandat dari Pak Haji Mas untuk melakukan salah satu bentuk tindakan dampak atas yang terjadi saat ini. Dan ini hubungannya sangat luas dan besar ini. Ini langkah besar. Jadi isu ini kalau gua kirim ke wartawan besok trending di Twitter nomor 1 Mas selama 1 tahun. Tidak lanjut paus dulu. Kagak ada paus gua kagak cerita. Kalah dibisniskan hari. Matre bukan matre. Gue cuman pengen kalian tuh sekali-sekali effort lah. Lu nggak ngeliat kayak yang lagi viral itu salah satu pemuka agama? Kalian juga harus tahu diri ngegip saya. Saya kan sudah mengabdi kepada kalian, bos. Enggak, gue nggak ikut-ikutan kayak gitu juga, enggak. Cuman ini karena ini orang jual informasi kan biasa, Mas. Ya kan, orang jual informasi A1 biasa. Itu ada akun Sumber Jaya, tahu diri kan tuh. Lah emang bilangnya begitu sih Mas, gue liat videonya. Bentar Mas, gue Sumber Jaya tanya tuh Mas, mana? Siap Mas. Siap. Kejadiannya sudah seminggu lalu kan, ya mana gue tahu Mas. Teman sepi dan angin malam. Bitcoin serok Mas, apaan sih? Bitcoin. Kondisikan lagi ya Mas, nggak pernah ada satupun pengurus atau pemilik perusahaan yang nyuruh driver-drivernya ngebuang nyawa mereka di jalan Mas. Nggak ada. Semua pemilik perusahaan mendoakan dan memerintahkan semua karyawannya untuk pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Keluar dari rumah salam sama anak istrinya dan kembali ke pelukan keluarganya dengan selamat Mas. Semua. Jadi tolong pertanyaannya ya. Nggak ada yang nyuruh ugal-ugalan PO manapun, nggak ada. Terbanyak dikirim paus. Hah? Masa paus 180 biji? Paus nama orang ini. Suwe. Tagalan tak baleni tresnoku sing koyo iki. Paus, dugong. Ini infonya A1 dan valid. Wah, benernya paus masih terlalu murah lah. Tapi ya sudahlah. Buat kalian.